Dah, berarti sekarang tinggal Mas Devri. Mas Devri nanya apa? Gini Ustadz, seumpamanya anak pingin punya kendaraan, tapi belum punya uang untuk beli cash. Banyak teman-teman anak, keluarga nyaranin ke leasing. Itu gimana? Kalau belinya motor A, leasingnya yang ini. Motornya yang B, leasingnya yang ini. Kan gitu ya? Kalau kita beli motor atau mobilnya di leasing, teknisnya bagaimana? Kalau umumnya yang ada di Indonesia, umumnya ya, saya datang ke dealer yang ini. Saya pengen beli motormu. Dia bilang, oke, cash apa kredit? Tadi kan bilang gak punya uang. Berarti kan kredit toh. Saya maunya kredit. Oke, kredit berapa tahun Pak? Setahun? 2 tahun? Oh 2 tahun. Yang ini berarti skemanya. Nanti totalnya sekian. Oke, ini bawa pulang motornya. Tapi nyetornya jangan ke kami. Nyetornya ke sini. Ini leasingnya nih. Ini leasing memang sudah rekanannya kan? Itu sebenarnya bagaimana permainannya? Permainannya adalah ini leasing biasanya ya, beli cash ke sini. Terus ini beli ke sini. Maksudnya kita si leasing ini ngutangin pembelinya. Paham nggak? Ini beli ke sini cash. Ini bilang, "Udah nih bawa aja nih motornya." Tapi bayarnya ke sana. Ya, kita disuruh ngambil motornya. Berarti ini kan statusnya ini ngutangin saya, bayarkan cash ke sini. Saya ambil motornya ke sini, maka saya bayar kreditnya ke situ. Kan? Berarti ini mungkin bentuknya kredit segitiga lah. Ya kan? Maka ini terus pertanyaan saya ini bayar cash ke sini dengan yang saya bayar totalnya nanti ke situ sama atau saya bayar lebih? Saya bayar lebih toh. Berarti kan ini ngutangin saya ke sini untuk beli itu motor. Saya bayar secara kredit dengan total yang lebih besar daripada yang dibayarkan oleh si leasing kepada dealer. Berarti saya dihutangin dan dealernya minta kelebihan. Sebagaimana yang tadi jawab ke Mas Heru bahwa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang mengambil manfaat maka dia riba. Gitu. Jadi kalau belinya lewat leasing, statusnya adalah dia ngutangin kita, dia bayarkan cash ke dealernya. Kita disuruh bayar lebih ke leasingnya. Makanya kita nggak bayar ke dealernya, kita bayarnya ke leasingnya. Nah kalau yang seperti itu jelas ribanya. Oh enggak, dia itu kan berbuat baik gitu loh. Untuk membuat kita lebih mudah daripada kita nanti terputar-putar. Ya, atau dia ngambil dulu barangnya ke situ. Ya, ini ngambil dulu barangnya sini, baru kemudian kita disuruh datang ke situ, kita bawa pulang motornya dari sini, kan supaya nggak repot, makanya kita disuruh ngambil sendiri katanya. Ya sebenarnya kalau kita ngambil sendiri, statusnya bukan jual beli toh. Statusnya itu ya kita dihutang. Artinya kalau leasing nggak boleh Ustadz ya? Iya, nggak bisa. Kalau di Indonesia ya modelnya riba. Terus seumpamanya leasing tidak boleh. Terus gimana caranya supaya kita bisa punya kendaraan? Itu caranya gimana? Atau ada tempat atau salah satu cara nih. Kalau ada orang yang berbaik hati, dia berikan antum akad namanya qardul hasan. Kalau ada kasih tahu saya di mana orangnya. Qardul hasan. Artinya dia mengutangin kita, tapi dia cuma berbuat baik, enggak minta apapun. Cuma ngutangin gitu saja. Maka ini boleh. Misalnya nih Mas Heru kaya nih, antum datang ke dia, bilang Mas Heru saya nggak punya uang untuk beli cash, saya butuh nih motornya, bisakah saya pinjemin uang berapa? 10 juta, nih 10 juta, nanti kembalikannya per bulan 1 juta, selama 10 bulan selesai. Itu namanya qardul hasan, dia cuma ngutangin nggak minta apapun, bisa, itu solusi. Cara yang lain murabahah, bilang sama Mas Heru, saya benar-benar butuh motor, tapi saya nggak punya uang cash. Saya butuh motor yang spesifikasinya ini. Kalau beli di dealer, harganya cashnya misalnya 10 juta. Bisakah antum beli 10 juta? Nanti jual ke saya, misalnya antum mau naikkan 12 juta nggak apa-apa. Yang penting antum beli.
ya, dia beli, lalu kemudian dia bawa itu motor, sudah jadi miliknya, dia jual ke antum. Maka ini boleh, itu namanya murabahah. Ada khilaf para ulama, boleh nggak bolehnya, tapi wallahualam saya lebih pilih mengikuti pendapat ulama yang mengatakan boleh, dikarenakan ini prosesnya adalah jual beli. Yang penting begini, waktu antum pertama kali bilang sama Mas Heru, bisakah antum belikan motor itu cash 10 juta? Ini antum belum boleh bersepakat apapun. Antum tidak boleh DP apapun ke sana. Karena kalau antum bersepakat sesuatu, antum sudah mengikat. Kalau sudah mengikat, maka nanti bisa jadi masuk dalam riba. Kalau antum sudah DP sesuatu ke dealernya, berarti antum cuma minta tolong dihutangkan sisanya. Ketika dinaikkan lagi harganya, berubah jadi riba. Maka antum tidak ada kesepakatan apapun, antum tidak mendp apapun. Mas Heru beli itu motor. Nanti dia bawa pulang dulu, antum nggak boleh disuruh ngambil sendiri. Kalau antum suruh ngambil sendiri berarti dia ngutangin berarti. Nah, antum disuruh Mas Heru beli, dia pindahkan itu motor ke tempatnya, ke rumahnya. Mungkin setelah 2 hari antum dipanggil, Mas Devri, ini motor yang kemarin antum minta sudah tak beli, cash, sudah jadi milik saya. Mau nggak? Jadi nggak? Oh jadi. Maka antum datang. Kalau antum bilang, oh maaf nggak jadi. Ya kok nggak jadi? Maaf ya nggak jadi karena begini dan begitu. Oh ya sudah deh, kan ada ikatan. Gitu. Kalau sudah nggak jadi ya sudah. Tapi ternyata, oh ya jadi, datanglah antum. Maka Mas Heru bilang, ingat nggak waktu kita bilang harganya 10 juta, antum menawarkan naikannya 12 juta. Sepakat ya kita, ini kita bikin perjanjian. Pihak 1 Mas Heru, pihak 2 Mas Devri. Pihak 1 menjual kepada pihak kedua motor senilai 12 juta. Dibayar secara kredit selama 12 bulan, 1 bulannya 1 juta. Tidak ada denda. Tidak ada denda percepatan, tidak ada denda perlambatan, tidak ditarik motornya kalau seandainya tidak mampu untuk membayar. Begitu. Ini solusi. Atau kalau tidak bisa pada individu, antum bisa datang ke dekat sana. Di sebelah sana ada BMT. Ada BMT. Nah, di BMT biasanya akad begini masuk. Apa itu BMT, Pak? Baitul Mal wa Tamwil. Banyak, nanti saya tunjukkan di mana. Mungkin udah mau maghrib. Nanti kita lanjutkan lagi. Yang jelas dengan BMT bisa murabahah. Nanti BMT-nya belikan dulu cash. Antum tidak punya kesepakatan apapun. Nanti dia balik. Ya, antum tidak boleh juga DP ke sana tadi, ke dealernya atau ke yang jual. Dia panggil antum dalam 2 hari. Nih udah motornya udah tak belikan. Mau jadi beli nggak? Jadi. Sini. Harganya sekian, dibayar sekian dengan cicilan sekian selama durasi sekian. Itu namanya murabahah. Insya Allah boleh.